Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu Guru P3K di Kecamatan Bate Alit. Ini saya akan berbagi informasi atau berbagi sharing tentang mengenai alur pembuatan SKP atau sasaran kinerja pegawai sesuai dengan apa yang saya pahami. Mungkin dari paparan yang saya akan jelaskan melalui video ini, ada yang kurang pas, silahkan bisa berkomentar di kolom komentar, sehingga nanti kita ada diskusi, sehingga menemukan cara mengisi yang paling baik. Oke, yang pertama, apa itu SKP? SKP yaitu adalah singkatan dari sasaran kinerja pegawai. Jadi kita sebagai ASN itu di awal tahun idealnya akan membuat rencana apa saja yang akan kita lakukan selama 1 tahun. Kemudian nanti akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali atau kita sebut dengan triwulan. Triwulan pertama yaitu bulan Januari, Februari, Maret. Kemudian triwulan kedua mulai dari April, Mei, Juni, triwulan ketiga Juli, September, Juli, Agustus, September, kemudian triwulan keempat Oktober, November, dan Desember. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi, yang pertama yang kita lakukan adalah merencanakan apa yang akan kita kerjakan sebagai ASN dalam 1 tahun yang akan datang. Di mana mengerjakannya? Mengerjakannya ada di ini sheet yang namanya JAJF. Oke, saya ulangi, kita selama 1 tahun kita akan merencanakan apa yang akan kita lakukan dalam 1 tahun di sheet yang namanya SKP JAJF. Oke, yang pertama yang jelas kita akan mengisi identitas ini. Jadi SKP ini nanti akan dinilai oleh atasan langsung kita, yaitu kepala sekolah. Ini sudah Bapak Ibu pasti sudah bisa mengisi ini. Kemudian untuk periode ini nanti akan berbeda-beda. Untuk P3K tahun 2021 nanti periodenya dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2022. Untuk P3K tahun 2022 tahap 1 itu kan SK-nya Februari. Maka dimulai dari 1 Februari sampai dengan 31 Desember. Untuk yang tahap 2, karena SK-nya kelihatannya Maret, berarti dimulai dari 1 Maret sampai 31 Desember. Oke. Terus yang selanjutnya, yaitu yang pertama, kita melaksanakan pelaksananya kegiatan pembelajaran dan bimbingan guru kelas. Kalau nanti guru PJOK gimana? Guru PJOK berarti diganti guru PJOK SD. Kemudian apa saja yang akan kita kerjakan di sini? Saya akan mengerjakan 5 dokumen, yaitu ada prota, ada promes, ada silabus, ada RPP, dan ada evaluasi. Mungkin Bapak Ibu akan menambahkan lagi, silahkan ditambahkan. Kalau di sini 6, maka di sini targetnya juga 6 dokumen. Kemudian kita akan masuk ke kualitas. Nah, kualitas di sini ada tingkat targetnya. Target di sini bisa diisi 100%. Lanjut nanti kemudian di supervisi ini itu target kita 5 dokumen ini kita selesaikan berapa waktunya. Kalau di sini saya mengambil 10 bulan. Kenapa 10 bulan? Karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Terus dipotong dengan hari libur-libur itu. Kemudian saya menargetkan pekerjaan ini akan selesai dalam waktu 10 bulan. Oke, lanjut yang kedua. Di sini ada diklat fungsional guru. Kuantitasnya, jumlah laporan diklat fungsional guru dan KKG.
Jadi Bapak Ibu, jika mengikuti kegiatan KKG saja, maka ditulis satu dokumen. Di tahun 2022, saya menargetkan satu diklat dan mengikuti kegiatan KKG. Berarti ada 2 dokumen. Namun diklat yang minimal 32 jam. Kelihatannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya di sini ada 2 dokumen yaitu diklat 1 dan KKG 1. Keakuratan datanya juga 100%, waktunya 11 bulan. Kenapa 11 bulan? Karena dimulai dari bulan Februari sampai bulan Desember. Bagi Bapak Ibu yang melaksanakan publikasi ilmiah, maka ditulis di sini nanti. Sama, mengisinya sama seperti dengan yang di atas. Berapa mengikuti kegiatannya, kemudian targetnya berapa persen, waktunya berapa bulan atau berapa hari. Begitu juga dengan karya inovasi. Bapak Ibu juga bisa menuliskan di sini. Di tahun 2022, karena saya ASN yang baru, maka saya tidak menargetkan itu. Untuk menghilangkan itu, selnya jangan dihapus Bapak Ibu. Cukup panjenengan hidden saja. Sampai sini, kemudian diklik kanan, pilih hidden. Maka akan hilang tanpa kita hapus. Itu nggih Bapak Ibu. Kemudian lanjut di yang kedua ini. Perilaku kerja. Yang perilaku kerja di sini ada orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, kemudian adaptif dan kolaboratif. Bapak Ibu di sini tidak perlu mengganti. Yang Bapak Ibu perlu isi adalah di sini ekspektasi khusus pimpinan. Gunakan kata kerja, terwujudnya, terlaksananya, terbentuknya, dan lain sebagainya. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengisi lebih bagus lagi, silahkan, tidak apa-apa. Malah lebih bagus lagi. Ya. Kemudian di bawahnya, di sini ada, nah ini, untuk penanggalannya, karena SKP itu perencanaan di awal tahun, jadi tertanggalnya adalah tanggal yang tidak libur di minggu pertama awal tahun. Karena SK kita adalah Februari, maka di sini saya tulis 2 Februari. Di tahun ini, di tahun berjalan. Kalau sudah, ini sudah selesai, kita lanjut ke lampiran SKP. Lampiran SKP ini isinya adalah apa saja yang akan menunjang kita untuk mengerjakan yang sudah kita kerjakan di JAJF atau yang sudah kita rencanakan. Contoh saya mengajar di kelas. Saya membutuhkan ini karena di kelas tidak ada speaker dan masih terasa panas. Jadi saya masukkan di sini dukungan sumber dayanya adalah dalam rangka memenuhi ekspektasi pimpinan, maka pegawai membutuhkan speaker dan pendingin ruangan. Oke, jadi di kelas masih kurang speaker, kurang keras, maka saya mengajukan speaker di sini. Kemudian yang kedua, saya butuh workshop atau seminar untuk mengembangkan diri saya. Saya tulis di sini. Bagaimana saya mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah saya rencanakan? Maka saya akan ditinjau selama 3 bulan sekali. Melalui apa? Melalui SKP ini. Konsekuensinya, jika yang pertama, ini adalah konsekuensi yang baik. Misalkan ini sudah dipenuhi, kemudian konsekuensi yang baik adalah pembelajaran akan menjadi lebih nyaman karena ruangannya sudah tidak panas, misalkan seperti itu. Yang kedua, apabila yang kedua ini konsekuensi jika tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka di sini saya menuliskan apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan, maka akan disesuaikan kembali. Ini sudah langsung ngeling ya. Nah, ini belum saya ganti. Ini harusnya nama saya ya. Oh, ini belum saya ganti. Ganti dulu biar sekali. Lanjut. Kemudian kalau sudah di sini, kita lanjut ke triwulan 1. Oke. Nah, kita ini akan dievaluasi pekerjaan kita
akan dievaluasi di triwulan pertama. Nih, periode penilaiannya sudah bukan Januari. Periode penilaiannya yaitu adalah Februari sampai dengan Maret. Karena SK saya kan di Februari, jadi kita mulai Februari. Nanti yang SK-nya mulai Maret, berarti 1 Maret sampai 31 Maret, hanya 1 bulan. Ini masih sama, ini rumus, jadi tidak usah diganti. Kemudian capaian organisasi yang warna kuning, ini bisa diganti Bapak Ibu. Di sini ada pilihannya. Namun Bapak Ibu cukup menuliskan baik saja. Jangan diganti ke istimewa atau butuh perbaikan. Lanjut. Nah, yang ini Bapak Ibu yang saya blok ini sudah ngelink dari JAJF. Dari yang apa kita rencanakan. Kita tinggal mengisi yang mana? Kita tinggal yang mengisi ini. Realisasi berdasarkan bukti dukung. Di triwulan pertama, di bulan Februari sampai bulan Maret, saya hanya bisa membuat 2 dokumen saja. Maka di sini saya tulis 2 dokumen. Harusnya kan 5 nih Bapak Ibu ya. Harusnya 5 dokumen, tetapi saya hanya bisa merampungkan 2 dokumen. Saya tulis 2 dokumen di sini. Kemudian harusnya targetnya 100%. Ternyata hanya 5 dokumen, maka ya hanya 2 dokumen, maka 2/5 saya kalikan 100. Hasilnya 40%. Waktunya 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Karena mulai dari Februari dan Maret. Harusnya kan 10 bulan, tapi baru berjalan 2 bulan. Kemudian yang kedua, sama Bapak Ibu, di triwulan pertama, saya belum mengikuti kegiatan workshop. Jadi hanya saya tulis 1 dokumen. Gitu nggih. Kalau sudah mengikuti workshop berarti 2 dokumen. Nah, ini kenapa 20% Bapak Ibu? Karena KKG selama di Dabin 1 itu ada setiap bulan itu kan 1, ada beberapa triwulan yang double, ada triwulan yang ada KKG-nya, ada yang tidak ada KKG-nya. Saya di sini tulis 20%. Waktunya juga sama 2 bulan. Lanjut. Kemudian ini masih tadi ngeling nih. Ini ngeling, sudah. Nah, ini di sini dituliskan tanggalnya itu adalah bulan selanjutnya. Karena kita dievaluasi di Maret, berarti tertanggalnya adalah di bulan April, di minggu pertama. Tidak tanggal merah. Oke, Bapak Ibu saya ulangi. Evaluasinya tertanggalnya itu di bulan selanjutnya, di minggu pertama, tidak tanggal merah. Gitu nggih. Lanjut di triwulan kedua. Triwulan kedua kita mulai di April sama dengan 30 Juni. Kalau di sini ada progres Bapak Ibu. Oh, ini ya. Yang tadi hanya 2 dokumen, sekarang sudah 5 dokumen. Ininya sudah 100%, targetnya 100%, realisasinya juga 100%, artinya sudah terpenuhi. Waktunya targetnya 10 bulan, ternyata 5 bulan sudah selesai. Nah, di sini umpan balik itu boleh diberikan emoticon atau boleh diberi dengan kata-kata. Misalkan, bagus, target sudah terpenuhi. Bisa. Kalau di sini saya menggunakan jempolnya. Tunggu Bu, lanjut. Masih sama. Tertanggalnya juga sama. Di sini bulan selanjutnya di minggu pertama. Kemudian di triwulan 3 juga sama. Sekarang di triwulan paling akhir, triwulan keempat. Mulai Oktober sampai Desember. Nah, di sini semua target sudah saya penuhi Bapak Ibu. Ini kan harusnya 100% ya, 100% ya. Nah, udah. Ini sudah terpenuhi semuanya Bapak Ibu. Saya sudah mengikuti workshop, maka saya tulis 2 dokumen. Kemudian tingkat keakuratannya juga 100%. Kalau misalkan diganti kata-kata juga bisa Bapak Ibu. Misalkan target terpenuhi. Ini juga bisa Bapak Ibu. Ini juga boleh. Masih kebesarannya kita kecilkan. Nah, ini juga boleh. Jadi umpan balik pimpinan itu boleh menggunakan emoticon, boleh menggunakan kata-kata, atau digabung kata-kata dan emoticon. Lanjut Bapak Ibu,
Kemudian yang di sini tetanggalnya berarti tahun yang akan datang. Ini kan sampai Desember. Berarti tetanggalnya adalah Januari di tahun yang akan datang. Yang tidak tanggal merah yang jelas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bisa sharing. Kalau ada pertanyaan bisa japri ke saya. Monggo, kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, kita cari informasi bersama-sama. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.